Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Denny Nur Rahman. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yaitu teori graf dalam matematika diskrit. Oke, langsung saja. Baiklah, teori graf ini merupakan ilmu grafik, matematika, dan komputer. Nah, teori graf ini merupakan cabang kajian yang mempelajari sifat-sifat graf atau grafik. Nah, tapi teori graf ini tidak sama dengan grafika. Secara informal, suatu graf itu dinyatakan dalam himpunan benda-benda seperti simpul dan juga sisi. Nah, biasanya graf ini digambarkan sebagai kumpulan titik-titik yang melambangkan simpul yang dihubungkan oleh garis-garis yang melambangkan sisi ataupun garis berpanah yang melambangkan busur. Suatu sisi dapat menghubungkan suatu simpul dengan simpul yang sama. Sisi yang demikian dinamakan gelang atau loop. Biasanya, simpul itu dilambangkan dengan V atau yang mewakili vertex, sedangkan sisi dilambangkan dengan E atau edge. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke jenis-jenis graf. Jenis-jenis graf ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada graf. Nah, pada bagian ini, graf dibedakan menjadi dua, yaitu graf sederhana, yaitu graf yang tidak mengandung gelang ataupun sisi ganda. Yang kedua adalah graf tak sederhana, yaitu graf yang mengandung sisi ganda atau gelang. Nah, untuk bagian yang kedua adalah berdasarkan orientasi arah pada sisi. Pada bagian ini, graf dibagi menjadi dua jenis, yaitu graf tak berarah, yaitu graf yang sisinya tidak ada arah, dan graf berarah, yaitu graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah. Nah, ini adalah beberapa contoh graf. Nah, untuk gambar yang pertama ini merupakan graf sederhana. Di sini tidak ada sisi yang double atau ganda, serta tidak ada cincin atau loop. Nah, gambar kedua ini merupakan graf yang tidak sederhana. Mengapa demikian? Karena graf ini memiliki dua sisi ganda yang menghubungkan dua simpul yang sama. Jadi, ini tidak bisa disebut graf sederhana. Gambar ketiga merupakan graf berarah, yaitu graf yang memiliki orientasi arah. Dapat kita lihat di sini untuk simpul A dan simpul D memiliki sisi E2, di mana E2 hanya dapat dilalui oleh A menuju D, tidak dapat kebalikannya. Nah, ini merupakan graf yang berarah. Nah, untuk gambar yang terakhir merupakan graf yang tidak berarah. Dapat dilihat di sini untuk sisinya tidak ada orientasi atau petunjuk arah dari satu simpul ke simpul yang lain. Oke, untuk permasalahannya, di atas merupakan graf yang menyatakan peta jaringan jalan raya yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Jika kita ingin berpergian dari kota Brebes, di sini kota Brebes yang paling kiri ke atas ini, menuju kota Wonosobo yang ada di samping Temanggung, dan setiap melewati kota akan lebih lama sampai daripada melewati sedikit kota. Nah, di sini kita disuruh untuk menentukan rute tercepat dan rute terlama, serta jumlah rute yang dapat diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Oke, dapat dilihat di sini kita akan berangkat dari Brebes menuju Wonosobo. Nah, jika kita pikirkan secara manual, banyak rute yang dapat kita ambil dari Brebes menuju Wonosobo. Tetapi untuk rute yang tercepat yang saya dapat tangkap kali ini adalah dari Brebes menuju Tegal, dari Tegal menuju Pemalang, dan Pemalang menuju Purbalingga, Purbalingga menuju Banjarnegara, dan Banjarnegara menuju Wonosobo. Karena ini hanya melewati 4 kota untuk mencapai tujuan, di mana di permasalahan tersebut dijelaskan bahwa semakin banyak melewati kota maka akan semakin lama untuk mencapai tujuan. Bagaimana untuk rute terlama dan rute-rute yang lain? Nah, untuk mencarinya saya akan mengimplementasikan permasalahan tersebut ke dalam program. Oke, di sini sudah saya buat algoritma untuk programnya. Nah, untuk variabel-variabelnya, graf, jalur, semua jalur, dan jalur-jalur itu bentuknya array. Kemudian ada awal dan akhir itu string, dan X adalah integer. Oke, langsung saja di sini saya akan menggunakan sebuah fungsi pada algoritmanya. Jadi dalam fungsi ini terdapat parameter graf, awal, akhir, dan jalur. Di mana awal akan dimasukkan ke dalam array jalur. Kemudian kita cek. Jika awal sama dengan akhir, maka kita akan mengembalikan nilai yang ada pada jalur. Nah, selanjutnya, jika awal itu tidak ada dalam graf di sini merupakan representasi dari peta ke dalam bahasa program. Nah, jika awal ini tidak ada di dalam peta kita, maka fungsi ini akan mengembalikan nilai kosong. Nah, di sini ada looping untuk for x sama dengan 0 to graf awal, di mana graf awal ini merupakan hubungan dari kota-kota yang ada pada awal perjalanan kita. Oke, langsung saja kita cek di sini jika graf awal kota pertama tidak ada dalam jalur, maka kita akan mencari jalur kedua dengan mengulang fungsi ini,
atau bisa kita sebut sebagai fungsi rekursif. Kemudian di situ ada for y sama dengan 0 ke jalur 2 size. Di sini jalur 2 size merupakan banyaknya data dalam jalur 2. Kemudian data dari semua jalur akan kita tambah dengan data yang ada pada jalur 2 pada indeks Y. Kemudian di akhir fungsi ini akan mengembalikan nilai semua jalur. Selanjutnya kita akan masuk ke programnya. Ini pencarian rute melalui program. Oke, yang pertama adalah representasi graf yang sudah saya sebutkan tadi. Dapat kita lihat untuk graf sama dengan ini merupakan bentuk array. Jadi, sini saya menggunakan dictionary untuk Python. Jadi, Brebes ini terhubung dengan Tegal dan Slawi. Dapat kita lihat di sini, Brebes dapat menuju Tegal dan Slawi. Nah, untuk Tegal dapat berhubungan dengan Brebes serta Slawi dan Pemalang. Di sini dapat kita lihat. Kemudian untuk Slawi di sini itu dapat berhubungan dengan Tegal dan Purwokerto. Nah, untuk Purwokerto di sini dapat berhubungan dengan Slawi, Purbalingga, Cilacap, Kroya, dan Kebumen. Peta ini akan kita representasikan ke dalam bentuk program di sini menggunakan dictionary semua kota ini. Baiklah, selanjutnya di sini kita akan membuat fungsi pencarian jalur atau rute. Di sini saya menggunakan Python 3. Python 3 di sini adalah def cari jalan, nama fungsi tadi, graf, awal, akhir, dan jalur. Jalur di sini direpresentasikan sebagai array. Nah, yang pertama, jalur akan ditambah dengan nilai awal atau kota awal. Nah, jika awal itu sama dengan akhir, maka fungsi ini akan mengembalikan nilai jalur. Selanjutnya, jika awal tidak ada dalam graf, maka akan mengembalikan nilai kosong. Selanjutnya di sini semua jalur adalah array yang kosong. Terus kita akan looping di mana titik di dalam graf awal. Maksud dari graf awal ini merupakan kota apa saja yang terhubung dari kota awal kita atau kota tempat kita start. Kemudian jika titik tidak dalam jalur atau titik ini tidak ada dalam jalur, maka selanjutnya kita akan membuat jalur-jalur. Jalur-jalur di sini merupakan hasil dari rekursif untuk fungsi ini. Kemudian kita looping sekali lagi. Jadi untuk jalur baru di dalam jalur-jalur, maka semua jalur ini kita akan tambah dengan jalur baru yang ada pada jalur-jalur. Kemudian fungsi ini akan mengembalikan nilai semua jalur. Baiklah, setelah menjelaskan tentang fungsi-fungsi serta representasi petanya, kita akan langsung masuk ke dalam compiler program. Oke, baiklah, yang pertama di sini kode program yang saya tulis adalah merupakan representasi peta ke dalam bentuk program. Di sini seluruh kota telah saya isi dan serta hubungan-hubungan dengan kota lainnya. Di sini ada sekitar 29 kota yang saling terhubung satu sama lain. Kemudian di sini ada fungsi cari jalan yang telah saya jelaskan tadi. Dan di sini adalah untuk settingan interface-nya. Langsung saja kita coba running programnya. Oke, masukkan kota mulai. Di sini saya akan menampilkan peta. Oke, kita akan menuju permasalahan yang tadi setelah saya tetapkan. Di sini kita akan bepergian dari Brebes menuju Wonosobo. Nah, yang ditanya di sini merupakan rute tercepat, rute terlama, serta jumlah rute yang bisa kita lewati untuk menuju Wonosobo. Oke, yang pertama kita akan masukkan Brebes sebagai kota mulai. Dan kota tujuan adalah kota Wonosobo. Kita akan running programnya. Nah, di sini untuk jumlah rute yang tersedia adalah 142 rute. Dengan rute tercepat yaitu dari Brebes menuju Slawi, Purwokerto, terus ke Purbalingga, ke Banjarnegara, dan Wonosobo. Nah, untuk rute paling jauhnya di sini ada Brebes ke Slawi, ke Tegal, Pemalang, Pekalongan, Kendal, Semarang, Demak, Purwodadi, Kudus, Rembang, Blora, Sragen, Solo, Boyolali, Salatiga, Temanggung, Magelang, Purworejo, Kebumen, Kroya, Cilacap, Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, dan Wonosobo. Nah, itu merupakan rute terlama yang sangat melimbang jauh dari tujuan asli kita. Nah, di sini saya juga menambahkan untuk daftar rute yang bisa dilewati. Nah, ini ada 142 rute yang dapat kita lewati atau bisa disebut rute alternatif.
Nah, cukup sekian untuk video saya tentang teori graf serta penyelesaian suatu masalah di dalam program. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.